Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Yang saya hormati Bapak dosen pengantar aplikasi komputer yaitu Bapak Benarda SPMM. Dan tak lupa teman-teman semuanya. Semoga di kesempatan lain kita dapat diberi kesempatan untuk bertemu secara langsung. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah dari kelas 02 SAKP 004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar aplikasi komputer pada pertemuan 6, yaitu Microsoft Excel, fungsi logika, dan grafik. Pertemuan 6, Microsoft Excel, fungsi logika, dan grafik. Fungsi logika if and or. Fungsi logika if adalah salah satu fungsi yang paling sering bisa kita digunakan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan dari beberapa pernyataan atau kondisi yang ada atau yang dibuat pada program Excel. Fungsi ini memungkinkan kita melakukan sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan kondisi atau perkiraan. Fungsi logika if juga bisa digabung dengan fungsi and dan or untuk penggunaannya. Fungsi logika if and digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang mengharuskan semua syaratnya terpenuhi. Sedangkan fungsi logika if or digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang jika salah satu syaratnya terpenuhi maka dinyatakan berhasil. Berikut bentuk fungsi penulisan logika if sederhana atau tunggal. Kemudian if logical test, value if true, value if false. Keterangan logical test merupakan nilai yang ingin kita uji. Value if true bisa dikatakan hasil jika tesnya benar, sedangkan value if false hasil jika tesnya salah. Cara menggunakan fungsi logika if. Ketika kita ingin memulai menggunakan fungsi logika if adalah bagaimana berpikir tentang kondisi atau perbandingan apa yang ingin kita buat. Misal, contohnya, apa yang akan terjadi dengan kondisi ini jika terpenuhi, dan apa yang akan terjadi jika tidak terpenuhi. Ini merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika kita ingin membuat pernyataan atau kondisi yang kompleks atau bertumpuk. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan if tunggal atau sederhana. Buka Excel, tulis kode jurusan AKT MNJ orders words Selanjutnya, untuk mengisi pada kolom jurusan kita perlu menggunakan fungsi if, yaitu sebagai berikut. Fungsi sama dengan fungsi if atau jika, buka kurung, logika tes, kita klik A2 sama dengan AKT titik koma. Pada penggunaan tanda baca titik koma ini tergantung pada komputer kalian masing-masing. Jika pada komputer kalian harus menggunakan tanda baca koma, maka kalian harus menggunakan tanda baca koma. Jika pada komputer kalian menggunakan tanda baca titik koma, maka kalian harus menggunakan tanda baca titik koma. Berhubung dengan komputer saya menggunakan tanda baca titik koma, maka saya harus menggunakan tanda baca titik koma. Oke, lanjut. Kita akuntansi titik koma non akuntansi. Kita enter, maka hasilnya akan akuntansi. Kita copy,
Maksud dari rumus ini yaitu jika sel A2 sama dengan AKT, maka kondisi besarnya adalah akuntansi. Jika tidak, maka kondisinya non-akuntansi. Kita tulis grade mikroekonomi pengantar akuntansi perpajakan 1. Lulus atau tidak lulus, lulus atau gagal. Kita tulis seperti contoh A B A. Untuk mengisi pada kolom lulus atau gagal, kita bisa menggunakan fungsi if n sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi, kita klik sel A3 sama dengan tanda petik A tanda petik titik koma, klik sel B3 sama dengan titik koma, klik sel C3 sama dengan A tutup kurung, selnya titik koma, lulus titik koma, gagal, tutup kurung, kita klik enter, maka hasilnya gagal. Kita copy. Maksud dari rumus ini yaitu jika A3 sama dengan A, B3 sama dengan A, dan C3 sama dengan A, yaitu maka dapat kita nyatakan sebagai lulus. Namun jika tidak memenuhi persyaratan, maka hasilnya akan gagal. Selanjutnya pada nomor 3 yaitu cara menggunakan fungsi logika if or. Untuk memulai menggunakan fungsi logika if or, perhatikan kasus berikut. Ini adalah contoh kasus. Seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, atau perpajakan 1 bernilai A. Dengan penggunaan fungsi if or, maka rumusnya yaitu kita klik set A. Grade mikroekonomi pengantar akuntansi perpajakan 1. Kita sesuaikan. Dan lulus atau gagal.
Kita lakukan seperti contoh CP A C B B. Untuk mengisi kolom lulus atau gagal, kita menggunakan fungsi if or, yaitu if, kemudian if kurung buka or kurung buka A3 sama dengan A titik koma B3 sama dengan tanda petik A titik koma klik sel C3 sama dengan A tutup kurung lulus gagal tutup kurung, maka hasilnya lulus. Kita copy. Maksud dari rumus di sini yaitu jika salah satu pada sel A3 yaitu mikroekonomi, B3 pengantar akuntansi, C3 perpajakan 1 ada yang nilainya A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka hasilnya gagal. Untuk selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan cara membuat grafik. Di dalam grafik terdapat bermacam-macam bentuk grafik yang disediakan, mulai dari grafik batang, Y, line, dan lain-lain. Pembuatan grafik ini dapat diaplikasikan pada Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Dalam hal ini, kita akan belajar dalam membuat grafik pada Microsoft Excel. Yang pertama, memulai membuat grafik. Yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu, yaitu seperti contoh pada modul jenis kelamin, jumlah, pria, wanita, total. Pada pria terdapat jumlah 56, sedangkan wanita 44, maka totalnya 100. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk membuat sebuah grafik pada tabel ini, maka kita harus mengeblok sel A1 sampai B3. Selanjutnya kita pada menu insert, kita pilih chart, lalu kita pilih kolom chart. Kita di sini bisa memilih mana yang akan kita pilih. Saya akan memilih sesuai dengan pada modul. Ini hasilnya. Pria 56, wanita 44. Begitulah cara membuat grafik pada Microsoft Excel. Sekian presentasi pengantar aplikasi komputer pada pertemuan 6 dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan dan saya paparkan dapat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya dan dapat bermanfaat ilmunya bagi teman-teman semua. Maaf bila ada kesalahan dalam presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.